Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bulan yang paling mulia dari 12 bulan, dari Muharram, Safar, atau dari Muharram sampai bulan Zulhijjah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 ini, Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Ya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat adalah hari yang paling mulia dibandingkan hari-hari sepanjang pekan kita. Kita harus berikan kedudukan khusus, spesial. Karena di bulan ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ramadan ini teman-teman sekalian, yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan yaitu bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran yang merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka. Membacanya, setiap hurufnya akan mendapatkan 10 pahala. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh pada keduanya kalian tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Jadi jelas dia adalah pedoman umat Islam. Anda bayangkan, Anda baca Al-Fatihah saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, Alif, Lam, Ha, Mim, Dal, 5 huruf, 50 pahala. Alhamdulillah, tasydid itu yang di atas, ya, itu menandakan 2 huruf. Berarti asalnya lillah itu, lamnya 3, hanya 1. Berarti 4 huruf. 40, tambah tadi alhamdu 50, berarti sudah 90. Robbi sama, akar katanya robabah, 2 baknya tapi digabung jadi rob, ya. Robbi jadi ditasjidkan. Nah, ini 3 huruf, berarti 90 tambah 30 sudah 120. Alamin, alif, lam, ain, alif, ini 4 huruf. Lam, mim, ya, nun, ini 4 huruf, jadi 80. Berarti alhamdulillah Rabbil Alamin, 200 pahala Anda dapatkan. Nah, Ramadan ini bulan turunnya pedoman utama umat Islam dalam kehidupan mereka ini. Dan tidak ada satu kaum, satu komunitas Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka, kecuali hidup mereka akan bahagia. Tidak ada sesuatu yang dinisbatkan pada Al-Quran, kecuali pasti akan mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang mulia, ya, dengan diturunkan Al-Quran pada beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pedoman umat Islam, sehingga membacanya dapat pahala. Dan Allah SWT menyebutkan itu dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW selalu menjadikan Ramadan momentum untuk belajar Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, suka sekali memberi, dan ini sifat orang beriman. Dan terutama di bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya pada malam atau pada setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan Ramadan, karena dia bulan turunnya Al-Quran, jadi dijadikan juga bulan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran memiliki 4 hak paling tidak dari kita teman-teman sekalian, dan ini momentum Ramadan, kesempatan Anda meraih ini. Yang pertama membacanya, dan ini cara yang paling efektif untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, karena setiap hurufnya 10 pahala. Kemudian yang kedua teman-teman, selain membaca, mentadabburi. Nah, kalau tadabbur ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 24. Tidakkah mereka menghayati, mentadabburi, coba merenungi makna-makna ayat-ayat Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Kemudian yang ketiga, menghafalnya. Punya kedudukan tersendiri bagi orang yang menghafal, ya. Tapi khusus para penghafal Al-Quran tidak. Di hari kiamat ini satu-satunya keadaan orang bisa menambahkan amal soleh buat dirinya sendiri. Penghafal Al-Quran, Allah berikan kemuliaan mereka. Dengan cara mereka mengulangi hafalan mereka, Allah mudahkan. Nah, setiap ayat dikasih 1 pahala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan isinya. Kemudian yang kedua, teman-teman, selain bulan turunnya Al-Quran, dahsyatnya Ramadan ini adalah bulan amal terbaik, yaitu puasa. Jadi selain Ramadan ada puasa-puasa tapi sifatnya sunnah, kan, Anda punya pilihan. Tapi puasa yang wajib hanya ada di Ramadan. Seluruh umat Islam disuruh puasa. Pokoknya semua yang sudah balik dari suku manapun dari seluruh muka bumi wajib puasa. Dan puasa ini adalah amal yang paling besar pahalanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, setiap amal anak keturunan Adam dilipat gandakan
dengan 10 ya, sampai 700 kali lipat. Dan Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, kecuali puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, milikku. Kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Artinya mengalahkan semua pahala ibadah yang lain. Ini luar biasa, berarti punya kedudukan tersendiri puasa itu. Ya. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, kata Allah. Dalam riwayat lain, makanan, minuman dan syahwatnya ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Abi Daqiq al-Id berkata, beliau mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran atas ibadah puasa dengan balasan yang sangat banyak tanpa menentukan kadar kelipatannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas lagi. Dan pendapat mayoritas ulama tafsir mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, bulan pengampunan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ya, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosanya yang lalu. Yang penting syaratnya dua. Melakukan puasa Ramadan karena keimanan. Maksudnya karena perintah Allah. Memang karena Allah. Yang kedua, mengharapkan pahalanya. Artinya di sini ikhlas, ya. Orang ikhlas itu selalu hanya mengejar balasan dari Allah SWT, bukan pujian orang. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, merupakan pembersihan dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Yang keempat, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Maksudnya keberkahan, rasanya semuanya cukup. Ternyata, oh kita makan sedikit saja, minum sedikit saja sudah cukup. Istirahat sedikit saya sudah cukup, ya. Dan rasanya penuh keberkahan. Rasanya kalau kita ibadah itu rasanya nikmat, ya. Asal orang itu ikhlas karena Allah. Ada orang sampai tidak pernah berhenti baca Quran, tidak mau berhenti berzikir, sibuk dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, sibuk bagaimana mengurus, membuka puasakan orang, bagaimana melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaut, ya, Nabi SAW kalau tiba Ramadan beliau mengatakan, telah datang kepada kalian, Nabi iklankan. Ini kata Nabi SAW, ya. Bulan apa? Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terharamkan. Artinya bulan ini luar biasa. Kalau mau tiba Ramadan, Nabi selalu motivasi para sahabat, ingat Ramadan tiba, gitu. Ya. Pada bulan ini satu-satunya bulan di mana kalian diwajibkan puasa dan kalian pasti akan mampu bisa melaluinya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan ini standarisasi yang luar biasa, teman-teman sekalian. Ya. Subhanallah. Ramadan ini, teman-teman, sadar atau tidak kita sadari, adalah bulan training terbesar dalam kehidupan manusia ini. Trainernya Allah Azza wa Jalla langsung, sang pencipta Allah. Stafnya para malaikat. Dan tidak ada peserta training gratis lagi. Terbanyak pesertanya dan paling sukses seperti Ramadan. Kata Nabi SAW dalam perubahan hadis luar biasa. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya tidak jadi baik di Ramadan, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Yang kelima, bulan terbukanya semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Ya. Jadi ke-8 pintu surga semua dibuka. Jaraknya antara satu daun ke daun yang lain 40 tahun. Dan ini menunjukkan keagungan luar biasa. Ulama hadis menjelaskan ada 2 kemungkinan dari makna terbukanya pintu-pintu surga. Yang tadi dijelaskan dalam hadis yang sudah kita sebutkan di poin nomor 4, ya. Ini sudah keutamaan yang kelima. Mereka mengatakan kemungkinan besar terbuka apa adanya, pintu surga dibuka. Kemudian yang kedua adalah bermakna kiasan, yang artinya bulan Ramadan dan dibuka peluang seluas-luasnya untuk masuk ke dalam surga dengan beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau tadi pintu surga dibuka pendaftarannya, dan pintu neraka juga ditutup bagi orang-orang yang melakukan dosa. Kesempatan Anda meninggalkan itu, ya. Demikian pula kata ulama hadis, yang dimaksud dengan pintu neraka itu bisa berarti makna sesungguhnya
Atau kiasan bahwa orang-orang pada bulan Ramadan meninggalkan kemaksiatan yang merupakan amalan penduduk ahli neraka. Sehingga kesempatan mereka menjadi orang-orang ahli surga, menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Ya, sebagaimana juga dalam sebuah hadis bahwasanya ya Allah memiliki orang-orang yang diselamatkan dari api neraka di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Yang keenam, bulan dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka kata Nabi SAW, apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Belenggu, lehernya, tangannya, kakinya semua diikat, tidak bisa bergerak. Tapi mereka masih bisa menggoda ya, cuma lemah. Maka ini poin penting yang harus kita ambil pelajaran dari terbelenggunya syaitan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke keutamaan yang ketujuh. Terkabulkannya doa. Siapa yang tidak ingin teman-teman sekalian, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan hajatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita sampaikan dari hajat, sembuhnya penyakit atau dipertahankannya kesehatan, dipanjangkan umur, dibukakan pintu-pintu rezeki, dilunasi utang, dimudahkan pernikahan, dimudahkan keturunan, dimudahkan lulus sekolah dan segala macam. Dan puncaknya di akhirat minta masuk dalam surga. Di bulan Ramadan ini luar biasa. Coba renungi hadis ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan, tidak ada seorang muslim yang berdoa, memanjatkan doa selama tidak mengandung dosa ya, dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan padanya 3 hal ya, atau bisa memberikan salah satu dari 3 hal ini. Allah segera kabulkan, berikan, ya Allah sembuhkan, tiba-tiba dia dapat dokter yang cocok, minum obat yang cocok ya, dan seterusnya sembuh ya. Terlilit utang, tiba-tiba ada orang yang bayarkan, tiba-tiba dapat satu proyek bisa bayar utangnya dan seterusnya. Ya. Atau wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah simpankan baginya di akhirat kelak. Dia dalam bentuk pahala pada hari kiamat dia akan terima. Atau wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Maksudnya ada musibah, ada masalah yang akan menimpa dia, Allah hilangkan itu ya. Para sahabat mengatakan, kalau begitu kami memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kalian. Kalau kalian banyak berdoa, Allah juga banyak mengabulkannya. Dan di Ramadan itu secara khusus. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar juga Ahmad, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari bulan Ramadan, dan semua kita termasuk insyaAllah ini ya. Dan setiap muslim di bulan Ramadan yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Tentu ada beberapa waktu-waktu yang lebih diprioritaskan, seperti misalnya di waktu sahur ya. Ini yang sangat masyhur hadis Bukhari. Rabb kita tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita yang maha tinggi dan maha berkah, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini di waktu-waktu sahur ya, sejam 2 jam sebelum subuh misalnya. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis ini riwayat Bukhari tentunya. Dan ini setiap malam kita dianjurkan bangun sahur. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur dah kadang, karena pada sahur itu ada berkah. Dan kita dianjurkan bangun sebelum subuh. Dan di situ waktu mustajab doa. Yang kedua, di waktu Anda puasa, sepanjang puasa. Dari mulai sahur dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Anda bisa berdoa setiap saat. Selalu ucapkan kata-kata yang baik dari lisan Anda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dengan sanad sahih. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. As-saimu hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan orang yang terzalimi. Orang yang puasa mulai dari azan subuh sampai buka puasa itu waktu mustajab doa. Jadi Anda bisa setiap saat berdoa, itu panjang luar biasa itu. Bisa kita bahasakan 14 jam Anda punya peluang untuk diterima doanya. Juga kalau Anda mau fokus, yang ketiga di waktu berbuka secara khusus. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, serta dinyatakan oleh mereka hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, was-saimu hina yuftir. Ya. Dan ini ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, diantaranya was-saimu hina yuftir. Orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Ya.
Kemudian yang kedelapan, bulan penggandaan pahala umroh yang bisa setara dengan haji. Nah umroh yang paling afdal adalah Ramadan. Ya. Anda boleh umroh sepanjang tahun, tapi di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa karena sama dengan haji. Bagi teman-teman yang masih belum pernah umroh, punya kelebihan rezeki, umroh, akhi dan ukhti, umroh. Karena ini mendatangkan rezeki yang luar biasa. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, juga Tirmidzi, juga Imam Ahmad, dan semua hadis ini dinyatakan oleh mereka hasan sahih. Ikutkanlah selalu umroh dengan haji. Dari umroh ke haji, dari haji ke umroh terus, ya. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan juga perak. Sementara tidak ada pahala orang haji yang mabrur mengikuti syarat-syarat kecuali, ya, surga. Ini jelas hadisnya gitu. Baik, umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu sama pahala haji. Padahal biayanya biaya umrah, waktunya waktu umrah. Ya. Tapi pahalanya pahala haji. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Ya. Seperti pahala haji plus lagi bersama Nabi SAW. Bulan ke-9, bulan pemilik malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anda sudah tahu malam Lailatul Qadar. Ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan saja. Anda sudah hafal surah Al-Qadar, surah nomor 97 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Al-ayah artinya, tentu ayatnya lebih dari ini, cuma ini saksi bahasannya 1 sampai 3. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Itu hanya ada di malam Ramadan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti lebih baik sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Jadi apapun teman-teman kerjakan di malam Lailatul Qadar yang terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 bulan. Seperti misalnya Anda mengatakan subhanallah pas Lailatul Qadar, dan semua orang pasti melalui Lailatul Qadar itu. Semoga Allah jadikan kita termasuk ini. Karena ini malam yang luar biasa dan hanya ada di Ramadan saja, gitu kan. Jadi memang malam itu, Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Dalam ayat lain, yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditentukan semua perkara-perkara, gitu kan. Dan Nabi SAW mengingatkan kita agar mengejar Lailatul Qadar itu. Terutama dengan sholat malamnya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di malam hari, ya, di malam Lailatul Qadar itu, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan Nabi SAW dikatakan kalau tiba di riwayat yang sahih, kalau tiba 10 terakhir Ramadan, maka beliau lebih mengeraskan ikatan sarung dan membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Lebih giat lagi beribadah. Dan Nabi SAW bahkan beriktikaf di malam-malam itu. Artinya beliau mengikat diri di masjid. Bahkan sering 10 malam ya berturut-turut ya. Di akhir hidup beliau iktikaf selama 20 malam. Saking luar biasanya untuk mengejar keutamaan malam yang mulia ini. Kemudian yang ke-10, bulan pelipat gandaan pahala. Maksudnya kesempatan kita bisa meraih pahala-pahala yang besar. Seperti contoh misalnya puasa. Mau nggak Anda punya pahala 30 hari puasa Ramadan, ditambah lagi 30 yang lain, 60 yang lain, 90, 100, 200, 300, 1000, jutaan. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala bagi orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Puasa wajib ini yang luar biasa pahalanya, gitu kan? Itu Anda bisa dapatkan, dan itu hanya bisa di bulan Ramadan. Dengan buka puasa kan orang. Air mineral saja. 1 dus harga 35.000, 38.000, anggaplah 40.000 paling mahal. Gelas. Anda booking sekarang masjid-masjid dan musola di dekat rumah Anda, taruh itu, beli, saya mau air mineral tolong. Kalau ada 1 dus 48 misalnya, dan 1 dus saja Anda kasih per hari, dan ada 48 orang yang buka puasa masing-masing minum 1 gelas air itu.
Anda akan dapat pahala 48 puasa pada hari itu, plus puasa Anda berarti 49. Coba Anda bayangkan. Jangan sia-siakan, ini hanya aja di Ramadan saja sekali lagi. Mendapatkan pahala puasa wajib. Ini yang kita bahas. Kalau puasa Senin Kamis, Anda dapat pahala, tapi pahala puasa sunnah. Puasa wajib tidak bisa kecuali di Ramadan. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang ke-11 teman-teman, bulan peningkatan kualitas ya. SDM Muslim, misalnya di sini dari sisi spiritualnya ya, dengan adanya puasa, dengan adanya sholat tarawih, ya, dengan adanya anjuran etika, membaca Al-Quran, ya, dan banyak yang lainnya yang kita sudah tahu ini, bersedekah, ya, umroh tadi, ini berarti memang peningkatan kualitas mereka. Kemudian yang ke-12, bulan pengaturan waktu. Ya. Bagaimana diatur waktu kita supaya, oh ternyata bisa kita bagi nih urusan kerjaan dunia sama urusan ibadah. Selama ini kan kalau bukan Ramadan kita selalu sibuk, oh dunia aja. Akhirnya paling masalah sholat 5 waktu misalnya. Tapi di Ramadan tidak. Karena kita berada di sebuah bahtera puasa. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Apalagi Anda tahu itu Anda sibuk tuh dengan ibadah-ibadah Anda ya. Dan Anda merasa risih kalau mau melakukan perbuatan dosa karena takut puasanya batal, Anda jaga tuh. Pas selesai azan maghrib buka puasa, istirahat sebentar, azan isya sudah ada tarawih. Kita pulang dulu kumpul sama keluarga sebentar, istirahat, sudah bangun, nanti tidur sahur lagi. Mulai lagi lanjut puasa. Jadi padat sekali dengan ibadah ini. Itu berarti penataan waktu yang luar biasa. Yang ke-13 teman-teman sekalian, bulan peredam syahwat. Ya. Hawa nafsu yang banyak menyesatkan orang. Coba renungi sabda Nabi SAW ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua amal ibadahnya anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 di'fin. Setiap amal soleh akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jal. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa dia milikku dan aku akan balas langsung. Kemudian lanjutannya, yada'u syahwata wa ta'ama min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya ya, dan makannya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa akan dapat 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitri, ya, gembira pada saat dia buka puasa. Farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Dan wala khalufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dan bau mulutnya seorang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada ya, bau kasturi. Tapi kita ingin rincikan tentang masalah syahwatnya. Kan dikatakan dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, kata Allah. Itu yang menyebabkan pahala puasa puncaknya sangat banyak gitu. Nah, Nabi SAW ingatkan dalam masalah syahwat ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, atau bila seseorang di antara kalian berpuasa di pagi hari, maka janganlah dia berkata jorok, rafath. Rafath ini berkata yang berbau syahwat ya, kepada pasangan yang tidak halal. Kalau suami istri masih dibolehkan, tapi kalau selain suami istri tidak boleh. Berarti, dan tidak boleh yajhal, jangan berbuat sikap bodoh, buang-buang waktu, ya, sia-sia. Kalau ada orang yang menghardiknya atau mengajaknya bertengkar, menghinanya, maka sebagai dia mengatakan, saya sedang mengikuti program puasa, atau saya sedang puasa, 2 kali dia ulangi. Dan ini poin penting. Dan dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajat fi an yada' ta'ama wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, baik itu perkataan atau ucapan atau tulisan, ya. Berarti Anda dipaksa tanda kutip untuk menjadi orang yang jujur selama Ramadan. Jangan lagi dusta setelah Ramadan. Kalau dengan pasangan halal saja suami istri kita disuruh kontrol hawa nafsu, bagaimana dengan yang selain suami istri? Gak boleh lagi pacaran ini, gak boleh lagi ciuman, pelukan sama yang selain pasangan halal. Kalau suami istri boleh di malam hari, tapi di siang hari Ramadan tidak boleh. Bahkan kalau suami istri berhubungan biologis, maka bisa membatalkan puasa mereka dan kena kafara, denda. Berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk menggantikan itu luar biasa. Kalau tidak bisa baru memberikan makan 60 orang miskin. Itu suami istri loh. Bagaimana dengan selain suami istri? Lebih harus dikontrol. Dan harus kontrol.
pandangan mata, yang dilihat oleh mata tidak boleh haram, yang didengar oleh kuping tidak boleh haram, yang diucapkan lisan tidak boleh haram, yang dijamah oleh tangan, yang dilangkahi oleh kaki juga semuanya tidak boleh haram. Dari sini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian yang ke-14, bulan pengontrolan emosi. Karena kan tadi di sini kalau ada orang yang mengajak dia bertengkar, ada yang mengajak dia ribut, menghinanya, maka dia mengatakan saya sedang puasa. Bukan dia balas, enggak. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, ya. Pada saat ada seseorang memberikan atau meminta nasihat, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau emosional. Karena ini membuat muka jadi tua, rambut jadi ubanan, ya. Dan tidak semuanya jadi kacau, buyar semua ide-ide dengan emosi itu. Ramadan mengontrol kita itu. Ini keutamaan yang ke-14 luar biasa, pengendalian emosi. Kemudian yang ke-15 teman-teman sekalian, bulan ke-15 atau keutamaan yang ke-15 adalah bulan pembentukan kepedulian, ya. Karena di bulan Ramadan kita disuruh berbagi. Tadi kan sudah ada motivasi untuk buka puasain orang supaya kita dapat pahala. Dan di bulan Ramadan ini kita jadi tahu, oh ternyata orang-orang miskin itu susah juga kalau mereka lapar ya. Mereka haus ya. Jadi jangan lagi nanti kita kalau ketemu ada orang di pinggir jalan, bawa bongkar-bongkar tong sampah, pakaiannya kotor, minta mengemis semua orang, kita tidak peduli. Mereka lapar, mereka haus. Ramadan mengajarkan kita, oh ternyata begini ya rasanya lapar. Selama ini kan kalau Allah berikan rezeki, Anda tidak pernah merasa lapar. Belum lapar sudah makan, ya kan gitu. Belum haus sudah minum, sehingga lapar dan haus biasa tidak lewat dalam hidupnya. Dalam keseharian maksud saya. Tapi dengan Ramadan kita puncak kebetulan ini. Dan puncaknya nanti di Idul Fitri ada zakat fitr. Zakat fitr itu mensucikan kesalahan-kesalahan kita juga di saat selama puasa gitu. Dan itu untuk memberikan makan orang-orang miskin. Saatnya mereka pada saat itu tidak kelaparan. Kata Nabi SAW, atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mewajibkan zakat fitrah, ya, dari makanan pokok. Kayak kita Indonesia beras misalnya, ukurannya sudah diatur oleh MUI kita. Seingat saya 2,5 kilo ya, atau 3,5 liter. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji. Kalau selama Ramadan mungkin ada yang terlintas hal yang haram, maka zakat fitrah mensucikan itu. Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin, barang siapa yang menunaikan sebelum sholat id, ya, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan sesudah sholat id, maka itu merupakan satu bentuk sedekah biasa saja, bukan zakat fitrah. Ini juga terjadi hanya setahun sekali. Ini bentuk kepedulian kepada kaum muslimin, ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 teman-teman sekalian adalah bulan pengaturan pola hidup dan makan yang sehat. Ya. Di sini kita kontrol di situ. Ternyata tubuh kita nggak butuh makanan yang banyak, porsi yang banyak, minuman yang banyak, nggak perlu. Yang penting kualitasnya. Ya. Coba Anda renungi sabda Nabi SAW, sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma, dan sebaik-baik makanan pada saat sahur adalah kurma. Nah, ini luar biasa gitu. Dan Nabi SAW dengan sangat mulianya menyampaikan supaya orang tetap dalam keadaan sehat. Kalau tiba azan maghrib, jangan tunda. Segera batalkan buka puasa. Berdoa sebelum azan maghrib. Atau sesudah Anda berbuka sedikit antara azan dan iqamah, Anda bisa berdoa. Gitu kan? Jangan sudah azan Anda masih sibuk berdoa. Enggak, Anda baca bismillah, buka puasa. Setelah Anda makan kurma, Anda minum air, kemudian Anda baca dhahabat dhama' butalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat sahur Anda terlambatkan. Ya, karena kita sudah lama tadi puasa, maka azan maghrib langsung buka puasa. Kalau sahur supaya kita bisa lebih tahan lapar dan haus, disuruh terlambatkan. Ini kan aturan pola hidup ini dan pola makan gitu. Di mana Nabi SAW mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur, atau wa akharus suhur. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegar. Sebenarnya umatku yang di sini dikatakan, umatku dalam keadaan baik, sehat, pola hidupnya jadi baik, teratur, selama mereka menyegerakan puasa, buka puasa dan mengakhirkan sahur. Sunnahnya makan kurma dan minum air dulu, atau minum sesuatu yang manis, kemudian Anda pergi ke masjid, sholat dulu. Ya. Kalau bapak-bapak, laki-laki, kalau perempuan mungkin ada sholat di rumah. Setelah pulang baru Anda makan makanan yang Anda rasa Anda butuhkan. Tapi ingat, jangan juga terlalu banyak.
Dan Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana caranya buka puasa itu. Jangan makan yang berat. Di dalam sebuah riwayat kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Fa in lam takun rutabatun fatumairat. Fa in lam takun tumairatun hasawatin min ma'. Nabi SAW biasa berbuka sebelum sholat dengan rutab, kurma basah. Dan memang kurma dulu, ya. Ikuti hadis ini ya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, hadis ini hadis hasan. Diasahkan oleh Syekh Albani. Riwayat Abu Daud nomor 2356. Nabi kata Anas bin Malik, Nabi SAW berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab, kurma basah. Ya, beberapa butir rutab. Jika rutab tidak ada, kurma basah, maka dengan beberapa butir kurma. Jika tidak ada, boleh meminum seteguk air. Berarti memang Nabi SAW menerambatkan air. Ya. Walaupun kita haus, boleh kalau mau minum langsung air tidak ada masalah. Tapi kalau kita riwayat Anas bin Malik ini memang beliau ambil kurma dulu. Bismillah, kurma. Kemudian Anda setelah satu butir kurma, berapa gigit kurma Anda minum air, itu bagus juga. Ya. Kemudian Anda baca doa setelah itu. Allahu a'lam. Hasbunallah wa ni'mal